Manusia membutuhkan Tuhan karena manusia itu hanya tergantung kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita tentunya membutuhkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Tuhan Yesus, maka kehidupan manusia itu hampa. Tanpa Tuhan Yesus, maka segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada gunanya, karena kehidupan ini sia-sia adanya. Sebagai orang Kristen, tentunya setiap hari kita harus mengandalkan Tuhan di atas segalanya, karena jaminan kehidupan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, dan jaminan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9 mengatakan, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kita berteosis, menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Belum cukup orang Kristen kalau cuma mengaku dengan mulut bahwa keselamatan itu cuma hanya diucapkan saja, tetapi keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Kita harus menyerahkan kehidupan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita telah melakukan kesalahan, kita mengaku, Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, hari ini saat ini saya mengaku setiap dosa kesalahan, karena Engkau telah mati untuk kehidupan saya. Tuhan Yesus telah memberi dirinya mati untuk kita manusia. Ketika Dia mengorbankan dirinya di kayu salib, Dia mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Kita ditebus mahal dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan cucuran darah itu, sehingga hari ini kita ditebus, sehingga keselamatan itu diberikan cuma-cuma. Sebagai orang Kristen, keselamatan itu harus kita raih, kita ambil, kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kehidupan kekristenan zaman dulu, pada saat gereja mula-mula, bapak-bapak gereja mengorbankan dirinya untuk hidup, mewartakan Injil, memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Seorang bapak gereja yang pertama mati martir adalah Stefanus. Dia mati di 35 Masehi. Dia dirajam dengan batu karena dia mempertahankan kekristenan, karena dia tahu bahwa jalan satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia rajam dengan batu, apa? Dia tidak menyangka Tuhan Yesus. Dia tidak berbalik dari imannya, tetapi dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan, sehingga dia tidak pernah takut mati. Begitu juga Rasul Petrus, seorang pemimpin di Yerusalem. Dia mempertahankan kekristenannya. Waktu itu ketika dia kembali ke Antioquia, dia angkat menjadi uskup di Antioquia. Dan di 63 Masehi ketika dia kembali ke Roma, dia mati di sana. Apa matinya? Dia mengorbankan dirinya mati, salib terbalik. Hanya mereka mengatakan begini, kamu telah melakukan hal yang meresahkan waktu itu, zaman Kaisar Nero. Tetapi Rasul Petrus tetap mempertahankan. Dia bilang, biar kita mati, tidak seperti Tuhan kita Yesus Kristus mati salib berdiri, tetapi dia ingin salib terbalik. Karena dia rasa bangga bahwa hidup bersama Tuhan Yesus Kristus jaminan keselamatan. Juga Rasul Paulus, dia mengorbankan dirinya, dia mengatakan, mati adalah untungku. Lebih baik mati daripada di dalam kehidupannya tidak ada Tuhan Yesus. Kita sebagai orang Kristen
ini tidak gampang. Kita berjuang dan berjuang. Ada 3 pilar daripada kekristenan. Yang pertama, ortodoksia, mengikuti ajaran lurus. Ajaran lurus seperti apa? Yaitu harus mengikuti ajaran Rasul. 1 ayat 1 mengatakan, apa yang Rasul lihat, apa yang Rasul saksikan tentang Sang Firman itu, Yesus itu, itulah mereka tulis dan turun ke gereja, sehingga gereja disebut gereja yang kudus, am dan rasuli dan apostolik, artinya mengikuti ajaran Rasul. Dan ibadah itu di dalam Titus 1 ayat 1 itu, ibadah itu nampak di dalam gereja mula-mula. Sehingga ketika ajaran lurus, ortodoksia ini benar-benar mengikuti ajaran yang benar, kita tidak mudah terombang-ambing dengan rupa-rupa angin pengajaran. Karena memang zaman sekarang ini kita harus berhati-hati. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Karena apa? Dengan demikian kita bisa menyelamatkan kehidupan kita. Karena apa? Banyak guru-guru palsu. Sehingga ketika kita kuat di dalam iman, kita tidak mudah terombang-ambing. Yang kedua, ortolatria, mengikuti ibadah yang lurus dan benar. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ibadah itu nampak di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus menyembah kepada Tuhan dengan roh dan kebenaran. Karena jaminan keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Sang Firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Pantokrator, penguasa tunggal, penguasa satu-satunya. Sehingga tidak ada jaminan keselamatan di dunia ini selain di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang mengatakan, kok Tuhan adalah manusia? Kok bisa ya? Karena Yesus itu adalah Sang Firman yang hidup. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, aku ada sebelum dunia dijadikan. Artinya, sebelum Yesus jadi manusia, Dia adalah perkataan Allah. Dia adalah Firman yang belum menjadi manusia. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kata Firman itu adalah perkataan, sehingga dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia. Sehingga sebelum Yesus jadi manusia, Dia adalah dalam bentuk perkataan Allah yang belum menjadi manusia. Di mana Tuhannya? Yohanes 10 ayat 17-18 mengatakan, Dia bisa memberikan nyawanya, mengembalikan nyawanya. Karena hanya Tuhan yang bisa berbuat demikian. Nabi-nabi satu kalimat ya sudah selesai. Tetapi Yesus Kristus, Dia bisa memberikan nyawanya dan mengambil kembali. Mujizat luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat menyesal kita sebagai orang Kristen. Sangat rugi kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus jaga kekudusan kita. Kita harus hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang tidak bisa melihat Tuhan. Berbuat baik setiap hari. Kita hidup di Sulawesi Utara, di kota Manado ini, kita harus rukun dan damai. Karena kita ini memiliki berbeda-beda macam agama. Tentunya kita sebagai orang Kristen, tunjukkanlah bahwa kita adalah betul-betul orang Kristen yang menjadi cermin jiwa, menjadi contoh, menjadi garam dan terang. Sehingga Injil ini bukan saja hanya kita berteriak seperti ini, tetapi Injil ini akan tepat sasaran dan akan menjadi remah, sehingga orang yang melihat kita betul-betul ada cermin Kristus di dalam hidupnya. Semoga kita semua senantiasa mengandalkan Tuhan, karena kehidupan kita hanya tergantung pada Tuhan. Serahkanlah hidup seutuhnya kepada Tuhan. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin.